Bebas. Kata itu bisa dimaknai dalam banyak perspektif. Dulu, kupikir bebas itu punya makna tidak terbatas. Sebagai individu, aku berhak melakukan apapun. Tapi seiring dengan perkembangan yang dilewati, kata bebas itu sendiri tidak bisa dimaknai sembarangan. Salah satu tokoh yang memberikan perspektif mengenai bebas dan kebebasan adalah Jack Kerouac. Jack Kerouac adalah salah satu penulis yang berasal dari Amerika. Ia dalam karyanya yang berjudul On the Road yang pertama kali terbit pada tahun 1957 menggambarkan perspektif mengenai kebebasan. Dalam karya tersebut digambarkan bahwa kebebasan harus didapatkan dengan mengorbankan berbagai banyak aspek di dalam kehidupan. Jack Kerouac adalah salah satu penulis yang berasal dari Amerika, yang menggambarkan perspektif mengenai kebebasan. Dalam karya tersebut digambarkan bahwa kebebasan harus didapatkan dengan mengorbankan berbagai banyak aspek di dalam kehidupan. Latar cerita berawal dari akhir tahun 1940-an hingga tahun 1950-an. Cerita bermula dari seorang tokoh bernama Sal Paradise yang bertemu dengan Dean Moriarty. Pada masa itu, orang-orang berhasrat dalam memaknai kebebasan untuk dirinya sendiri. Akhir tahun 1940-an bisa dikatakan sebagai masa-masa pencarian jati diri. Masa-masa di mana perang berakhir, namun tidak sepenuhnya berakhir. Trauma Perang Dunia II belum juga usai, namun Perang Dingin datang menghantam untuk waktu yang tidak bisa kapan diprediksi berakhirnya. Masa-masa di Amerika setelah perang banyak melahirkan gerakan-gerakan bertema kebebasan individu. Tony Thorne dalam salah satu karyanya yang berjudul Kultus Underground, Ensiklopedia Subkultur Kaum Muda, dijelaskan bahwa beberapa gerakan muncul dalam dunia sastra. Salah satu gerakan adalah Beat Movement. Beat Movement dicetuskan pertama kali oleh Jack Kerouac. Beat sendiri mengandung arti berdetak, miskin, dan tertindas. Gerakan-gerakan dalam Beat Movement inilah yang kemudian mengilhami Jack Kerouac dalam menulis On the Road. Novel ini sukses menjadi referensi banyak orang pada masanya. Pada awalnya, Sal Paradise digambarkan sebagai seorang individu biasa. Dalam arti, ia mempunyai kehidupan biasa yang diakui dalam klasifikasi masyarakat. Ia mempunyai keluarga, teman-teman, istri, dan juga cara bersenang-senang yang sesuai dengan standar norma dalam masyarakat. Kehidupan biasanya kemudian terusik ketika Sal bercerai dengan istrinya. Sal Paradise mempunyai ketertarikan kepada sosok Dean Moriarty. Ketertarikan yang mengikat Sal Paradise ke dalam sebuah dunia yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Dunia dengan banyak kekacauan. Kadang kalau mereka beruntung, mereka bisa mengendarai kendaraan mereka sendiri. Walaupun sepanjang cerita, kendaraan yang mereka kendarai sendiri tidak pernah bertahan lama. Hidup Sal Paradise menjadi berantakan. On the Road telah diangkat ke layar lebar pada tahun 2012. Sal Paradise diperankan oleh aktor kenamaan asal Inggris bernama Sam Riley, sementara Dean Moriarty diperankan oleh Gareth Hedlund. Beberapa aktris dan aktor kenamaan juga turut membintangi film ini, seperti Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Amy Adams, dan Viggo Mortensen. Film yang diberi nama sama dengan judul novelnya ini secara garis besar mempunyai cerita yang sama dengan novelnya. Memang terdapat beberapa scene yang terasa didramatisir, tetapi hal itu menurutku masih dalam batas wajar. Mengingat film mengandalkan musik dan pengambilan gambar yang pas untuk memanjakan telinga dan mata para penonton. Sementara versi novelnya hanya mengandalkan imajinasi sepenuhnya lewat kata-kata. Dalam On the Road, Sal Paradise sering sekali mempertanyakan banyak hal. Lewat dialog-dialog yang ia lakukan dengan dirinya sendiri, ia kemudian bisa mengkritiki hal-hal di sekitarnya. Tentu hal ini tidak akan bisa ia lakukan jika ia tidak melakukan perjalanan, tidak bertemu dengan Dean Moriarty, dan tidak melakukan jenis kesalahan lainnya. Jack Kerouac memberikan sebuah perspektif bahwa akan lebih bijak mengetahui sesuatu itu salah ketika berasal dari pengalaman diri sendiri.
On the Road bercerita tentang anti kemapanan dari para tokohnya yang berusia muda. Novel ini sukses menggambarkan situasi depresi pasca perang. Buku ini adalah bacaan yang tepat jika kamu ingin mempelajari sastra Amerika dalam periode akhir tahun 1940-an hingga tahun 1950-an. Jack Kerouac, menurutku, pandai melukiskan hal-hal menakutkan dalam hidup yang kemudian masih bisa mengeksplorasi banyak hal.